tutup saja perkara ini oleh karena tidak cukup bukti. Ini perkataan seorang scholar. Scholar. Begini Bang Abu. Bang Abu ini Islam ya? Ya Bang Abu ya? Iya, Kak Jason, demian yang mentabiskan paus itu bukan Tuhan. Lihatlah lagi yang benar. Betul, yang mentabiskan kan itu dari organisasi gereja Katolik. Kan ada tradisinya itu. Kan yang nganuin, bukan Tuhan. Betul, tahu makanya saya. Kak Jason jadi marah. Iya, oke. Jadi kalau dia nggak mau dibilang bumi, ya udah wakil Tuhan di bumi. Jadi paus itu ada doktrin Katolik itu yang namanya paus tidak pernah salah itu. Itu doktrinnya apa ya? Enggak dulu Bang. Saya potong dulu Bang. Ya? Permisi Bang. Saya potong dulu nih Aryadi. Kamu tahu iman rasuli Bu Aryadi? Ya iyalah Kak, aku dari nenek moyangku udah Katolik. Aku berdoa ya, kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang masa. Terpujilah iman rasuli yang saya tanyakan Bang. Enggak apa-apa, aku lebih menurut Katolik Kak. Supaya kamu tahu bahwa aku orang Katolik. Oke, pengakuan iman rasuli ya. Aku tadi lebih menjurus ke agamaku Katolik. Oke, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku dari TK udah belajar ini. Aku dari TK udah Katolik Kak. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Udah percaya Kak? Aku mau berdoa malaikat Tuhan juga. Nah itu mah aku juga. Dem, coba nanti ente cari referensi, download aja di Google, itu ada buku namanya The Only True God. Itu keren, serius. Yang tadi saya buka itu dari situ. Tidak ada bantahan atas ungkapan-ungkapan dia terkait masalah Tritunggal. Hancur Tritunggal dibikin sama dia. Hancur Bang, hancur Bu. Pertama, aku ini Katolik Kak, aku sedih. Bukan, ini Abu Hadi. Pertama, saya ingin tanya kepada orang Tritunggal ya. Padaku menurut perkataanmu. Oke. Ibu, di bagian manakah Yesus menerangkan tentang Tritunggal? Di bagian mana dari Bible itu Yesus menerangkan Tritunggal? Ayatnya. Iya, di bagian mananya? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tuh Tritunggal. Itu tidak menunjukkan pengajaran Tritunggal. Ya. Karena kenapa Bu? Kalau Ibu tahu Tritunggal itu apa artinya? Ya ampun Kak, kalau Katolik ya pasti tahu tuh. Iya, apa itu Bu? Apa itu? Saya mau tanya. Apa itu Bu? Karena Tritunggal sendiri berbeda-beda konsep, padahal sama-sama Tritunggal. Katolik satu, aku percayakan gereja yang satu, Katolik, Kudus dan Apostolik. Makanya tuh Kak Jason, pengajaran kita cuma satu Kak, nggak pernah beda. Aduh, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Coba kasih ayat. Nah makanya aku kasih tahu kalau Tritunggalnya beda-beda, enggak beda-beda. Yang saya tanya Bu, ya Allah ya Rabbi, apa itu Tritunggal? Iya, Tritunggal itu apa Bu? Enggak, ini nih Dem ya, saya kasih tunjuk ini buku ini. Sebentar dong, Kak Abu Hadid, sebentar ya. Kak Jason, udah percaya kan aku Katolik? Demian, nih kok lu harus pegang cari buku ini. Belum? Ya udah percaya. Yang bikin ini, nih. Dia ini Erik, dia 27 tahun hidup dengan doktrin Tritunggal. Tapi pada akhirnya dia berani menentang itu, melawan itu, dan dia mengembalikan bahwa pengajaran Yesus itu monoteisme di dalam Bible. Nah, semua klaim-klaim enggak, ini kita bicara buku ya, bukan bicara iman ya. Dia membantah seluruh klaim-klaim, dengarkan, dia berpendapat silahkan gitu loh. Cuman kan kita uji nih, pendapat mana yang lebih dekat kepada Bible. Nah, ternyata Yesus ya, yang seorang Judaism
yang juga praktisi dan rabi dalam Yahudi itu menekankan tentang keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan loh. Dan Tuhan di dalam monoteisme itu tidak dibagi. Tidak dibagi di berapapun, tidak dibagi. Sebab Esa itu memang tunggal, satu-satunya, the only. Makanya di buku di sini, the only true God. Hanya ada satu, bahkan dia bikin tulisannya sebuah kajian monoteisme Alkitabiah. Nah, orang-orang Trinitarianisme itu menggunakan power daripada Roma untuk menjalankan doktrin ini. Sebab tidak ada yang mampu melawan Roma. Kenapa menjadi resmi ketika Konsili Nicea itu menjadi syahadat resmi daripada gereja Roma itu kan? Nah, sehingga siapa yang menentang akan dihukum, bahkan diasingkan, kalau perlu dimetongkan gitu kan? Iya, menarik ya, menarik. Kekisruhan itu ketika Arius menetapkan Yesus sebagai utusan kan, lalu konflik antara mereka. Nah, Kaisar Romawi melihat ini bahaya, di bawah kekuasaan saya ini ada kekisruhan ini. Nah, tahu nggak tokoh antagonis yang dijadikan oleh Kekaisaran Romawi untuk menyelesaikan problem itu? Siapa dia? Arius. Ada yang tahu? Salah. Paulus. Coba, pertama, tulisan-tulisan Paulus mendominasi Perjanjian Baru. Paulus bukan murid Yesus, tidak pernah ketemu Yesus, iya toh? Tetapi Paulus mengangkat Roma, dengan mengangkat Yesus. Paham maksudnya? Harus kan orang dibidatkan. Gimana? Ini nih Bang, tahu gak? Ini saya bilang ini ada sebuah propaganda, Arius di situ. Itu siapa Bang? Coba sebentar Bang, saya lagi nggak bicara Arius. Jadi gini ya. Bapak kan bilang tadi. Di dalam keyakinan Kristen, ya, kematian Yesus itu bukan karena dia bersalah, dengarkan, bukan karena kesalahan dia, tetapi ada di bawah naungan pemerintahan Roma, dan ini bisa merusak kerajaan Roma. Akhirnya dari kekisruhan ini muncul orang-orang, jadi dibagi tuh gereja Yahudi, gereja non Yahudi. Nah, gereja Yahudi tidak pernah menuhankan Yesus. Nah, sementara gereja non Yahudi itulah di bawah Paulus. Bahkan Paulus mengatakan dia adalah rasul bagi orang di luar Yahudi, kan gitu kan, demikian kan? Nah, iya. Sebagai problem politik, maka sudah selayaknya sosok Paulus ini dihilangkan identitasnya. Gak perlu tahu siapa ibunya, gak perlu tahu siapa dia, dihilangkan. Nah, setelah misi itu kelar, si Paulus ini harus lewat, harus tahu kan? Yang eksekusi dia siapa? Hah? Dari mana? Romawi kan? Kekaisaran kan? Iya, itulah politik. Karena kenapa? Kepercayaan orang Romawi sama yang diajarkan oleh Paulus. Memasukkan Yesus dalam kantong yang sama dari paganisme. Kamu terlalu framing ya. Aku turun saja. Loh, kok framing? Silahkan bantah loh. Silahkan bantah Bang. Bantahanmu mana itu loh? Kamu bilang gini Bang. Bantahannya mana? Kamu bilang Arius itu sudah dianatema dari Katolik. Astaga. Ini yang saya cerita, Iya, inilah yang saya cerita, Bang. Ini yang saya cerita, Bang. Bahwa lalu Paulus. Ya, Kaisar Romawi lewat anggaran belanja kerajaan memfasilitasi jalannya konsili Nicea. Ratusan uskup dikumpulkan untuk menetapkan kredo-kredo. Nah, siapa yang tidak menandatangani kredo itu, maka dia akan termasuk Arius kan? Termasuk Arius. Dia diungsikan, diasingkan kan? Lalu dianatemakan oleh itu setelah penetapan itu di konsili itu baru dianatema. Nah, lalu yang kedua
dulu tidak semua umat itu pegang Bible. Tidak ada yang pegang Bible kecuali hanya kerajaan saja. Nah, sehingga apa? Mendengar itu cuma mendengar, nggak pernah mereka cek di dalamnya itu. Cuma dengar. Apa kata gereja, apa kata tokoh itu didengar. Tanpa mereka cek. Coba kita lihat, nggak bisa. Tahun berapa, nggak bisa. Tahun berapa? Aku jawab dong. Tahun berapa? Aku jawab ya, Abu Hadid. Ya. Nah, boleh nggak aku jawab ini? Ku kasih saja, ku kasih saja referensi. Ku kasih saja referensi. Cari buku namanya The Only True God. Nanti download bahasa Indonesianya, lalu baca pelan-pelan, pakai hati yang dingin. Aku jawab ya. Karena Pak Budi Asali pun lompat pagar. Kok aku jawab biar Abu Hadid, aku jawab abis itu ke Kaisar Nero. Gini loh, Kaisar Nero itu membunuh Paulus karena dia menyebarkan agama Kristen. Kaisar Nero itu nggak percaya sama Kristen, maka Paulus dibunuh. Bukan selesai tugas Paulus terus Paulusnya dibunuh, nggak kayak begitu loh. Kamu salah itu. Lanjut ke Kaisar Nero. Baik, sudah. Lanjut ke Jason. Iya, memang itu kamu salah. Segala sesuatu. Sabar Bu, sabar. Saya kan bilang ini sebuah konspirasi Bu. Ini sebuah konspirasi. Ya, yang namanya konspirasi, kita bisa membuat sesuatu yang fakta menjadi tidak nyata. Ini mau ngomong terus, lanjut Bang. Menjadi yang fakta kita putar dia menjadi tidak sesuai. Sama halnya Yesus yang tidak bersalah, ya, disalibkan oleh orang-orang Roma. Sementara Roma ini pengusaha apa? Kerajaan besar yang menguasai hampir seperempat bumi dunia pada saat itu, ya, kalau kita baca sejarahnya. Nah, untuk menyelamatkan nama baik Roma ini gimana? Maka diangkatlah sosok Yesus ini menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Jadi secara tidak langsung, untuk kaitan politik dengan jumlah manusia yang banyak, Yesus ini sebagai penyelamat Roma juga. Kenapa? Dengan kematian dia menjadi Tuhan. Berarti Roma dalam hal ini tidak bersalah gitu. Terlepas dari tuduhan-tuduhan miring dan segala macam. Nah, justru menariknya ketika saya baca di Wikireligion, ya, ketika para sejarawan membuat penelitian, ya, baik secara arkeologi maupun, yang lucunya ini mereka tidak pernah menemukan ada catatan sejarah bahwa Roma, ya, membebaskan tawanan itu di hari raya Paskah. Tapi di dalam Yohanes 8 kalau nggak salah, ya. Coba kita buka di bentar. Saya lupa datanya. Ini menarik loh. Biasanya pakai itu dilepaskan dan diganti, dilepaskan. Ini ya. Untuk memuaskan hati orang-orang Yahudi, ya. Ya. Tapi tidak ada catatan sejarahnya. Nih. Nah, bentar. Duh, jaringan nih. Sebentar. Dia lah jalan kayak teteruga. Ini menarik, Den. Saya kan ada nulis-nulis ya tentang Paulus ini. Tapi belum kelar, mungkin ada 6 lembar. Saya banyak pengen tahu informasi tentang Paulus tuh. Saya cari-cari sumber-sumber semua berkaitan dengan Paulus. Makanya di separuh jalan itu saya punya keyakinan itu bahwa memang Paulus ini tokoh yang disiapkan. Yang tadinya dia dikirim oleh imam-imam kepala, ya kan, untuk mencari pengikut-pengikut Yesus kan. Nah, dimanfaatkan. Dia dimanfaatkan. Nah, ini nih contoh. Di New Testament. Nah, ini. There is no record of a Roman tradition of releasing a prisoner at the Passover Fest. John 18:39. Tidak ada catatan sejarah. Tapi kok di situ ada, ya? Coba kita buka Yohanes 18:39. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Nah,
Tidak ada catatan sejarah pembebasan apa namanya? Pembebasan itu. Anda ini. Iya, tahanan pada hari raya Paskah. Nih saya tunjukin. Nih, ini disebutkan kan? Nah, there is no record Roman tradition of Passioner at the Passover feast. Nih, kemudian ada lagi di sini, there is no evidence of Herodes Stroger of the Innocent. Jadi memang Herodes itu apa namanya tidak membunuh ya, atau ini Matius, sebentar kita lihat Matius 2. Ketika rasa bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem, anak berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu. Pasti nggak ada. Nggak ada catatan. Nggak ada catatan. Oke. Dia lambat saja. Tidak ada catatan. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti pembantaian Herodes terhadap orang yang tidak bersalah. Tidak ada bukti. Menurut para sejarawan. Bahkan mereka berkesimpulan di sini. Kurangnya bukti yang menguatkan. Terus di sini mereka katakan bahwa karena ini Alkitab tidak dapat digunakan sebagai argumen dari kitab suci bahwa peristiwa yang digambarkan benar-benar terjadi. Ini kontras dengan pandangan yang diselenggarkan oleh banyak penganut bahwa kitab adalah sumber yang dapat diandalkan. Karena berdasarkan penelitian sejarah dan arkeologi, ada ketidakakuratan sejarah yang diketahui dalam Alkitab. Alkitab dianggap mitologi oleh sebagian besar sejarawan. Selamat datang. Welcome on board, ya. Welcome on board. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tidak ada sejarawan yang mengutak-ngatik Al-Qur'an berdasarkan isi yang ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Bahkan para saintis pun malah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman, petunjuk dalam hal pengetahuan. Walaupun Quran bukan kitab sains, Al-Quran bukan kitab biografi, Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan. Al-Quran itu kitab petunjuk, hudan linnas. Nah, tetapi orang-orang mengambil pelajaran dari situ. Baik yang beriman, yang tidak beriman, mengambil pelajaran dari situ. Dan sudah banyak bukti, ya, banyak bukti. Ya lucu aja kan, kalau nggak mau belajar ya pasti sesat lah. Karena ilmu itu, iman itu harus sejalan. Akal dan iman itu harus sejalan. Gak bisa iman tanpa akal, itu nggak bisa. Sesat. Wah, mantap Bang Abu. Ini kok pada hilang semuanya nih. Memang fakta itu menyakitkan, Dem. Fakta itu menyakitkan. Betul. Nanti coba Demian cari buku itu ya, di download, coba baca pelan-pelan. The Only True God ya. The Only True God, PDF bahasa Indonesia. Dihantam itu Tritunggal ini panggal-panggal. Sampai toko-toko Tritunggal dunia pun apa ya, susah mau bantah itu, susah. Karena dia mengatakan saya siap dengan segala konsekuensi, mau dibidatkan, mau disesatkan, mau dia. Yang penting dia hanya menanggung amanat agung, kata dia, bahwasanya harus menyampaikan Injil kebenaran kepada seluruh umat. Tetapi masalahnya yang menjadi objek dakwah, objek penginjilan adalah Islam dan Yahudi, di mana dikatakan mereka ini monoteisme sejati. Anda baru masuk mengatakan Allah begini-begini, Allah pribadi, sudah tertolak, kata dia.
Makanya dia tantang gitu. Coba sebutkan satu dalil yang eksplisit di dalam kitab suci itu bahwa Yesus itu Allah. Coba, tidak ada yang berani menerima tantangan itu, nggak ada. Nggak ada yang berani. Lebih ke Unitarian ya. Kemarin sama Romo Aldo, sama beberapa, kita lagi cari gambarnya warna si Erik Hacang ini, Eceng ini apa sebenarnya dia? Mau bilang Wanes bukan, bilang Tritunggal bukan, Unitarian. Karena dia punya buku satu lagi, dia terbitkan buku di judulnya The Only True Man, yang dimaksud Yesus. Nah, The Only True God. Terus dia bikin buku. Pertama dia bikin buku, saya punya alhamdulillah 2 bukunya, saya punya buku fisiknya ya. Bedah Yohanes 1 ayat 1 secara Alkitabiah. Nah, itu pernyataan dia juga tegas di situ. Sudah tepat bahwa kata logos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani davar. Kenapa dia bilang? Karena tidak bertentangan dengan keseluruhan isi Bible. Tidak bertentangan kalau dipakai makna dari kata davar. Tapi Tritung ini mencoba untuk keluar dari situ sehingga mereka mau bikin istilah monotheism trinity. Kata Erik Hacang, boleh kalian bikin istilah monotheism trinity. Tapi yang pertama kalian lakukan adalah merubah definisi monotheism. Kata dia, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, emang mustahil kalau Tritung itu bisa menjadi monotheism. Gak bisa. Karena dasarnya aja udah 3 pribadi, gimana pula mau monotheism. Ya. Dan pribadi itu juga Tuhan. Satu pribadi itu Tuhan. Tiap pribadi itu Tuhan semua. Karena Yesus pun berkata ya, ketahuilah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ketika perkataan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa, lalu dibagi menjadi pribadi yang lain, yaitu Yesus yang juga Tuhan. Nah, ini sudah menentang perkataan Yesus. Jadi wajar yang terusir oleh Yesus itu bukan yang manggil dia Rabi, bukan yang manggil dia Mesias, bukan yang manggil dia Guru, Nabi dan sebagainya. Yang manggil dia Tuhan yang terusir. Nah, itu sudah jelas. Kenapa masih mau ditutup-tutupi? Itu akibat apa? Iman tak pakai akal, hanya ikut aja. Tarik ke sini, ikut. Betul kata Al-Quran, ya, mereka telah menjadikan alim-alim, rahib-rahib mereka arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Lalu kata para sahabat, apa yang dimaksud menuhankan mereka? Kata Nabi, apapun yang dikatakan oleh alim-alim dan rabi-rabi, mereka iyakan. Mereka iyakan. Karena mereka tak baca kitab. Beda Al-Quran. Al-Quran tidak tertutup, terbuka. Semua baca, semua menghafal. Dan tradisi atau kelebihan dari orang Arab itu adalah kuatnya hafalan. Sebab mereka umumnya adalah kaum yang ummi. Maka satu-satunya yang mereka andalkan adalah hafalan-hafalan mereka yang kuat. Mereka mampu menghafal syair-syair, mereka mampu menghafal nasab sampai 100 ke atas. Begitu juga Al-Quran, mereka hafal, ya. Jadi Al-Quran terbuka, bahkan Al-Quran menantang manusia-manusia yang saat itu mereka merasa diri hebat, ya, dengan kepintaran, dengan pintarnya atau tingginya bahasa. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Nah, kalau kau ragu tentang apa yang Allah turunkan ini berupa Al-Quran ini, coba kau ajak sudah jagoan-jagoanmu, pemimpin-pemimpinmu, semua buatkan yang semisal dengan Al-Quran. Mereka nggak bisa, nggak mampu, ya, tidak ada yang mampu. Coba sebutkan siapa tokoh yang sudah mencoba membuat Al-Quran tapi ditertawakan? Bukan sama Islam yang menertawakan, justru yang menertawakan orang kafir itu sendiri. Yang menertawakan dia itu orang kafir itu sendiri, orang musyrik itu sendiri. Seperti Musailamah Al-Kadzab, dia bikin satu ayat namanya Al-Fil. Sama di Quran ada Al-Fil. Tapi ayat yang dia bikin tuh katanya
tandingan Al-Quran, dia bilang gajah. Apa itu gajah? Gajah punya telinga lebar, punya belalai panjang. Semua orang tahu tanpa Tuhan kasih tahu. Itu kasihan ya. Maka Al-Quran itu ada di dada-dada kaum muslimin, ya. Seandainya seluruh kitab di muka bumi ini dihanguskan, dihabiskan, yang tersisa cuma Al-Quran. Ini bukti nyata Allah menjaga. Wa nunazzi, apa namanya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran, maka aku yang menjaga. Ketika Allah sudah menjaga, siapa yang bisa mengambil? Siapa yang bisa merampas? Coba bayangkan, kita melihat ya, transmisi kitab suci, Bible sama Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran kredibel, bahkan valid, sebab ditulis, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan kebanyakan kaum muslimin atau para sahabat itu adalah mereka para penghafal, hufaz mereka, para penghafal. Nah, tulisan-tulisan yang ada itu juga di masa Nabi SAW. Makanya disebut dengan Al-Jam'ul Quran, itu setelah Nabi wafat. Bukan penulisan Al-Quran, pengumpulan. Nah, pengumpulan ini pakai dua metode. Ya. Metode yang diambil, dikumpulkan dari dada-dada kaum muslimin, yaitu hafalan, lalu di cross-check dengan tulisan. Di cross-check dengan tulisan. Nah, isu-isu ya mengenai pembakaran dan itu adalah mushaf pribadi. Di mana para sahabat menulis sendiri, lalu mereka menambah keterangan-keterangan atau catatan pinggir apa dan lain sebagainya. Maka ketika dikumpulkan, yang tidak sesuai ya dibuang, gitu, dibakar. Itu yang benar. Kenapa Nabi melarang menulis selain daripada Al-Quran? Kenapa di saat itu Nabi tidak langsung menyusun seperti bagaimana yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz? Karena pewahyuan itu kepada Rasulullah itu bukan sekaligus, ya, berangsur-angsur 22 tahun. Sehingga ada ayat yang nasikh wa mansukh. Bahkan penyusunan ayat itu Nabi ajarkan mulai dari sini sampai ke sini, sini sampai ke sini. Sampai kata bismillah itu, dulu tidak ada kata bismillah itu. Tidak ada kata bismillah. Bismillah cuma ada di satu ayat saja di surah Ibrahim. Kalau di surat yang Sulaiman itu. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, tapi para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kami tidak mengetahui di mana batas akhir dari satu surah. Maka di situ dimulai dengan bismillah sebagai pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Itu. Semua dari Nabi. Tidak ada inisiatif dari para sahabat karena pewahyuan itu kepada Nabi SAW, bukan kepada yang lain. Baik kepada Khulafaur Rasyidin ataupun yang lainnya. Tidak ada, semuanya murni dari Nabi sebagai sang penerima wahyu. Nah, itu dia. Jadi mencari Al-Quran, ya, mencari kesalahan Al-Quran itu sama dengan ya silahkan tafadhal maskuran. Carilah Al-Quran, kesalahan Al-Quran. Ya, bahkan Demian, ingat Demian, dulu waktu ente masih belajar mengaji, baca Quran, saya bilang apa Dem? Belajar Al-Quran, cari kesalahannya, bawa ke sini kita diskusi. Betul tidak Demian? Saya pernah ngomong begitu. 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu itu Dem? 2 ya. 2 tahun lalu ya, yang sama Pak Petro kan? Saya bilang Dem, belajar Al-Quran, cari kesalahannya, bawa ke sini kita diskusikan. Masya Allah. Dia cari Al-Quran, tapi akhirnya apa? Masya Allah, dia memeluk Islam. Subhanallah. Subhanallah, dunia mudah bertobat padanya. Ini ada terhitung di atas nih. Iya, hanya Islam adalah satu-satunya. Menghafal Alkitabnya baru dibikin lomba. Betul itu. Dilombakan, bukan dilakukan. Itulah Islam. Dihafal, hadis itu dilombakan gitu. Baik, baik, baik. Itu tradisi itu atau ada sejak kapan? Coba sebutkan dulu sejarahnya. Baru langsung masuk kepada kesimpulan. Tapi gitu betul loh. gak bahwa Al-Quran dihafalkan terus dilombakan sekarang ini? Nah, pertanyaan saya. Mana lebih baik
dibaca, direnungkan, dilakukan. Gitu. Nah, apakah dengan cara itu tidak dilakukan? Dengan cara itu tidak dilakukan. Justru kita mengambil maslahatnya, manfaatnya. Ketika Al-Quran dilantunkan ya dengan ayat-ayat yang ditentukan dalam sebuah event itu, maka orang-orang yang mendengar itu akan mengetahui gitu. Apalagi tilawatil Quran diterjem dengan terjemahan, orang akan paham, orang akan oh iya, coba kita lihat. Islam itu suka kritis gitu loh. Ketika ada seorang ustadz, kiai, walaupun ulama sekalipun, ketika dia berbicara tentang sebuah pengajaran dalam Islam, orang Islam nggak langsung, oh iya betul, enggak. Kita cek dulu. Kita cek sesuai tidak. Kalau tidak sesuai, ya udah kita buang perkataannya dia. Nggak dipakai perkataan dia. Karena dalam Islam ada namanya kawaid atau kaidah itu, undur maqala la tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, bukan siapa. Jadi walaupun hanya petugas sampah yang sapu jalan, ketika dia bicara kebenaran, kita harus dengar. Jadi kalau ada satu ustadz, kiai, syekh itu, ulama besar pun, kalau dia berbicara tentang Islam salah, kita buang perkataan itu. Kita nggak pakai. Gitu bang, itu Islam. Mantap kan Islam? Ya, mantap. Ada satu agama di dunia punya kitab dihafal dan dilombakan. Jadi ajang bisnis gitu loh. Jadi dapat hadiah gitu-gitu. Jadi iya, betul. Orang yang berniat begitu dia dapat niatnya, karena dalam Islam Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niatnya untuk mencari keuntungan, dia akan dapat itu. Tapi ingat, ada konsekuensi. Ada konsekuensi, gitu loh. Kita nggak bisa batasi manusia, ya. Manusia diberikan kebebasan. Silahkan, ini surga, ini neraka. Kau mau ambil cara surga dengan cara neraka, bebas. Mau ambil cara neraka dengan jalan surga, bebas. Terserah lu, ya. Terserah lu. Kata Allah, faman sya'a fal yu'min. Mu'min faman sya'a fayakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan, terserah lu. Kata Allah tidak berkurang ketinggian dan kemuliaannya ketika orang tidak menyembah dia, gitu. Baik. Allah juga tidak bertambah kemuliaannya ketika orang menyembahnya. Ya betul. Ya, dia tidak butuh itu. Nah, yang saya senang kalau dikatakan kafir sama muslim, teman-teman, paling senang. Karena kafir itu kan di versi mereka itu menolak kebenaran. Ya pasti saya akan menolak menutup diri apa menurut itu. Pasti saya akan menutup diri dari Nabi yang ada di abad ke-7 dan Tuhan yang ada di abad ke-7. Jadi saya sangat terhormat kalau dikatakan kafir menurut versi Islam. Itu teman-temannya. Bangga kita nih Kristen, harus bangga. Iya. Bangga, harus bangga. Karena memang ya, dengan hadirnya Kristen itu neraka semakin sempit gitu. Karena full ya. Semakin sempit. Dengan hadirnya Kristen, hadirnya mereka yang tidak menyembah Allah saja, itu neraka itu sempit loh. Diisi full oleh mereka ini. Jadi memang kami pun bersyukur ya. Bersyukur dengan adanya kalian ya. Kami masih punya banyak peluang di surga kelak. Yang neraka kalian itu kan kalian yang di situ. Mendatanginya pula itu. Aduh, kepastian. Iya. Betul. Karena kenapa ya? Kalau mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala baru ada abad ke-7, berarti Tuhan dia juga baru ada abad ke-1. Kan begitu? Nah, berarti kalau pakai pemikirannya Kristen, Tuhannya Islam dan Tuhan Kristen itu tidak betul. Yang betul itu Tuhan Yahudi. Sekarang pertanyaannya kita cek. Yuk, kita cek dan recheck. Ayo, kita cek dan recheck. Oke. Bang Pandiangan, Tuhanmu kan Yesus nih. Setuju? Bentar dulu ya bro ya. Kira-kira 5 menit aku ada kerjaan bentar. Oke, mulai gas kita ini. Demian. Ya, kita kembali lagi nih dari buku ini ya. Wah, buku ini luar biasa buat saya nih, membantai teritung ini.
sampai ke akar-akarnya ini ya, membantai Trittung nih. Bagus buku ini. Kenapa saya suka sekali buku ini? Karena sangat logis ya. Dia kaji dari sisi bahasa, dari sisi historinya, ketemu semua gitu. Ternyata memang keinginan menuhankan Yesus itu sama dengan keinginan orang-orang Yahudi menjadikan dia raja. Raja apa maksudnya ini? Raja yang dihinakan kan gitu. Memaksa dia untuk menjadi raja yang dihinakan. Nah sama, orang Kristen juga memaksa Yesus menjadi Tuhan. Musuh-musuh Yesus memaksa Yesus untuk mempermalukan dia tuh. Dikasih, inilah mahkotamu ini, nih kamu kan raja ini. Nah, dijadikan raja dia, tapi raja yang hina. Begitu juga sebaliknya, mereka Kristen menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan yang hina. Coba bayangkan, orang Yahudi ya, menyebut Yesus dengan raja, tapi raja untuk dihina gitu loh. Nah, sama Kristen menyebut Yesus Tuhan, tapi untuk dihina. Kenapa? Tuhan ditampar ya, Tuhan itu, aduh, pokoknya segala macam yang tidak layak bagi Tuhan lah. Dengan satu doktrin yang keras, dengan mengosongkan dirinya supaya, aduh, segala macam lah untuk mengampuni dosa manusia, maka dia harus bisa menjadi manusia. Justru menunjukkan dia tidak kuasa gitu loh. Justru menunjukkan bahwa dia tidak berkuasa sama sekali. Kenapa? Dia untuk mau mengampuni saja dia harus turun menjadi manusia gitu loh. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, ya presiden nih contohnya, dia ingin ya menyelesaikan problem di salah satu provinsi di Indonesia. Dia cukup, mana gubernurnya? Sini. Coba, apa masalahnya? Oh, masalah perumahan. Coba kasih menteri mana? PUPR. Kalian turun tangani lah. Masa itu aja saya harus turun lagi? Dia aja presiden loh. Cuman manusia presiden. Ini Tuhan loh, Tuhan. Iya, harus dihinakan dulu, harus direndahkan dulu. Padahal konsep itu tuh konsep paganisme. Konsepnya paganisme. Itu konsep mereka. Betul saja ketika Paulus dianggap dewa, melihat Paulus melakukan mukjizat, maka orang-orang berkata dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Sekarang jujur, kalian menuhankan Yesus karena apa? Kesimpulan, mana? Adakah manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Tidak ada kan? Tidak ada katanya gitu. Mana manusia yang bisa bangkit dari kematian? Tidak ada kan? Mana manusia yang bisa begini begitu, manusia begitu. Nah, itu dia Tuhan yang jadi manusia. Itulah konsep paganisme gitu. Jadi pantasan saja Kristen itu berkembangnya di luar tempat Yesus ngajar. Iya, sebab memang berbeda antara gereja Yahudi yang gereja mula-mula di Yahudi itu, orang Yahudi mereka katakan, dengan non-Yahudi itu perbedaan pengajarannya luar biasa. Bapa tidak pernah memberikan kisi-kisi bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Para murid-murid Yesus telah menetapkan, telah mengetahui, telah percaya Yesus utusan. Coba, tiga indikator ini sama sekali tidak ada sedikit pun menyinggung tentang ketuhanan Yesus. Tidak ada. Tapi kalau bicara iman, kita nggak bisa larang. Kalau orang Kristen menuhankan Yesus, itu iman mereka. Kita nggak ada hak untuk melarang, nggak ada hak kita. Yang kita pertentangkan, persoalkan, itu yang disembah sebagai Tuhan. Saya yakin, ya teman-teman Kristen, ya atau saya lah sama Bang Pandiangan, kita dua jalan, terus kita lihat ada orang duduk itu, ngumpul bikin lingkaran, monyet dia taruh di tengah, ya. Lalu dikatakan itu monyet Tuhan kami. Saya yakin, Abang Pandiangan nggak setuju. Yakin saya. Bukan berbicara iman mereka menuhankan monyet, bukan. Tapi monyetnya yang dijadikan Tuhan itu yang kita pertanyakan, apa iya monyet ini Tuhan? Itu bukan bicara iman. Kalau iman mah hak masing-masing.
Nah, pasti analisa yang dipakai atau barometer yang dipakai adalah akal. Kok bisa monyet ini kan hewan, hidup di pohon-pohon, bahkan makan aja nyuri-nyuri gitu kan. Kok bisa jadi Tuhan? Nah, di situ ranah akal tuh. Itu ranah akal. Nah, sama halnya ketika kami melihat kalian menyembah atau menuhankan Yesus, kami akan berpikir yang sama. Kok bisa anak manusia dilahirkan oleh Maria, bayi dia, makan dia, netek dia, kok Tuhan? Nah, nanti kalau kita pertentangkan itu sama orang yang menyembah monyet, mereka akan bilang, iya dia monyet, tapi ini monyet, oh bukan monyet sembarang monyet nih. Ya, ini monyet bukan sembarang monyet, kawan-kawan. Ini monyet, ya, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Dari mana kau tahu? Ya itulah iman, itu. Itulah iman. Ya kan? Sama hari ini kita berbicara tentang Yesus itu, mereka mengatakan, oh dia bukan manusia biasa, dia manusia yang bukan karena hasil hubungan badan, hubungan ini. Sama aja kalau begitu penyembah monyet. Sama aja, gak ada bedanya. Jadi kalau dalam Islam, iman dan akal tuh itu sejalan. Nah, harus sejalan. Sebab akal inilah yang bisa menerima iman tadi. Ya. Sementara dalam Kristen, iman menurut mereka itu bukan ranah akal. Ya, wajar saja ketika akal menangkap bahwa manusia bukan Tuhan, mereka bilang Tuhan karena akal nggak dipakai. Nah, karena akal nggak dipakai. Silakan yang panas di bawah mandi dulu ya, ambil air aqua 1 galon tuh siram badan gitu kan. Karena saya bukan moderator di sini, saya nggak bisa naikkan orang. Tapi kalau yang mau naik atau yang panas di bawah silakan ya, resiko tanggung masing-masing, biaya air galon belanja beli masing-masing. Saya tidak tanggung. Ya, kan lucu ya. Yang manggil Yesus Tuhan cuman Kristen. Yang diusir Yesus, yang manggil dia Tuhan. Aduh, saya heran kenapa yang nggak panggil dia utusan aja yang diusir, atau yang panggil dia Rabi, yang panggil dia Mesias. Kenapa bukan itu yang diusir? Kok yang diusir itu yang manggil dia Tuhan? Ada apa sebenarnya? Sebab apa? Yesus sudah memproklamirkan bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Siapa dia? Ya bagaimana yang dikutip Musa. Sebagaimana pula Yesus mengutip perkataan Musa, ketahuilah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, begitu Kristen menuhankan Yesus, ya otomatis marahlah dia. Nah, kenapa dia marah? Wah, kalian ini ngaku-ngaku pengikut saya katanya. Ngaku-ngaku katanya menyembuhkan orang dengan nama saya, bermukjizat dengan nama saya, ngusir hantu dengan nama saya. Lah, sementara saya ngajarin, saya pun meminta kepada Bapa. Saya berdoa kepada Bapa. Saya diutus oleh Bapa. Bapa yang bersaksi tentang aku. Bapa itu tidak pernah kau dengar suaranya, tidak pernah kau lihat rupanya. Bahkan 11 rasul ya meyakini itu. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Petrus dalam khutbahnya mengatakan, ketahuilah hai orang Israel, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, orang yang telah dipilih oleh Elohim. Orang yang telah dipilih oleh Elohim. Kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Melalui perantaraan Yesus loh. Sebab itulah di dalam Yohanes 17:21, Yesus menginginkan supaya dunia ini tahu, supaya dunia ini percaya dia utusan, bukan Tuhan. Dan itu diamini oleh murid-muridnya. Tuhan itu apa, Abu? Menurutmu Tuhan itu apa? Tuhan di dalam KBBI adalah yang diyakini, yang dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Yang dimuliakan, yang dihormati, yang dipuji. Kamu memuliakan, menghormati Nabi Muhammad gak?
sebagai apa dulu? Karena definisinya ada sebagai, memuji, memuliakan, sebagai apa? Sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Ayo. Ya betul. Iya, oke. Ayo, jangan dipotong. Ya. Berarti jangan dipotong definisinya. Kalau kamu katakan sebagai yang maha kuasa itu berarti dia dong Allah itu. Loh, di mana maha kuasanya Nabi Muhammad? Oke. Nah, Tidak berarti ada. sebagai apa? Makanya aku bertanya. Ya, sebagai dalam utusan. konteks sebagai utusan. Sebagai Bukan utusan. sebagai panutan enggak? Rob, Ya Tuhan. panutan. Memang dia Oke. diutus untuk diikutin. Jadi sekarang Tuhanmu alif lam lam ha apa Nabi Muhammad? Loh, yang namanya Tuhan Nah, itu, kok dengarkan, yang diyakini, yang disembah, yang dipuja sebagai yang maha kuasa. Oke. Nah, itulah yang disembah, yang diyakini sebagai yang maha kuasa itu. Oke, Siapa yang maha yang kuasa? dipuji. Allah. Di mana? Allah yang maha kuasa. Oke. Aha. Bukan Sekarang dulu saya tuh. tanya, Tuhan menurut definisi KBBI kau letakkan ke Yesus, tepat Oke. nggak? Sekarang kita cek. Oke, tepat. Kalian yakini? Sangat tepat. Oke. Oke, sebentar. Kalian kita adu yakini? aja, Oke. kita adu aja. Yes, Bisa nggak dia? ya. Bisa nggak Oke. dia Ya. megang Pakai dalil ya. kata Tuhan Pakai itu? dalil Oke. ya. Pakai data ya. Oke. Iya. Kata Tuhan kita cek. Kenapa? Oke, Apakah gini. tepat? Sebentar. Astaga. Apakah tepat disandarkan kepada Allah? Apakah tepat disandarkan kepada Yesus? Kata Tuhan ya, menurut definisi KBBI. Nah, baik. Di dalam Al-Quran, Allah itu maha kuasa. Allahu khaliqu kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa menciptakan segala sesuatu. Allah itu maha perkasa. Allahul qawi. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang disembah, yang kami sembah, yang kami yakini, yang kami puji. Sekarang kata Tuhan ke Yesus, disembah ya, diyakini ya, dipuja ya. Sebagai apa dulu nih? Berdasarkan definisi sebagai yang maha kuasa. Kita cek di dalam Bible sekarang. Apakah Yesus maha kuasa? Ayo kasih dalil. Kasih dalil Yesus maha kuasa, maha perkasa. Ayo. Kau bro, host gedein saya host. Oh, Dinda Demian, besarin dia Demian. Biar saya Cek ajarin ya. dulu. Bahkan Apakah bisa saya buktikan, Yesus- bahkan saya Sebentar. bisa buktikan Tuhan yang saya sembah yang kau anggap manusia aja lebih hebat daripada Tuhanmu. Di Wahyu silakan, 1, di Wahyu 1 ayat 8 katakan Yesus langsung berbicara seperti ini. Aku adalah aduh jangan ketawain lah Demian, kalau gini diskusinya nggak ada ilmu ini. Kalau udah langsung Ya udah. ini. Ya udah. Ya terus. Di terus, Wahyu terus. 1 ayat 8 Yesus katakan langsung begini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oke, aku kasih contoh kemahakuasaan Yesus saya. Bapa di sorga menyatakan kemahakuasaannya lewat firman-Nya bersama Yesus Kristus, Tuhan yang dia jadikan johir untuk menjadi wakilnya, gambar diri dia di dunia ini, membangkitkan 4 orang mati di Alkitab. Sekarang pertanyaan saya tantang Tuhanmu, nabimu dan Jibrilmu itu, di mana mereka membangkitkan orang mati di zaman nabimu seperti yang Tuhan saya lakukan? Jawab. Kita buka. Jangan kau gembira dulu, jangan kau senang dulu. Enggak. Jangan kau Makanya senang bisa dulu. buktikan Tuhan Oke. saya lebih hebat daripada Tuhanmu. Oke, baik. Itu kan Kristen ya, pernyataan Kristen ya. Saya bilang Kristen menuhankan Yesus itu iman mereka. Terus sekarang kita lihat, sebab ini punya sejarah. Ada sejarah dan kita semua bisa membaca di dalam Bible ini. Ayo. Mana tadi kau banggakan itu Yesus yang Maha Kuasa itu mana coba? Kita lihat perkataan teman-teman. Petrus. Besarkan saya. Bahkan Yesus mengaku lebih hebat dari Tuhan orang lain. Sabar, Maha dengarkan kuasa dulu, loh. dengarkan. Hanya Yesus Hey. sudah satu-satunya manusia. Sabar dulu, Iya. sabar dulu. Mengatakan dia mau kuasa, teman-teman. Sabar dulu ya, sabar dulu. Ini perkataan siapa? Petrus ya. Oke? Lagi Petrus. Ya sabar. Kan mereka yang rasul, mereka yang hidup dengan Yesus, ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan siapa? Seorang yang telah Betul, ditentukan siapa? Ditentukan Allah, yang telah Bapa di sorga. Oke. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Betul. Dan mukjizat dan hebat. tanda-tanda. Sebentar. Keren. Dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh siapa? Coba dibaca. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan Bapa melalui firman-Nya itu.
Keren, betul kan? Dilakukan Bapa oleh di Bapa sorga. dengan perantaraan Dia. Jadi yang Maha Kuasa ini Yesus atau Bapa? Oke, kan udah gue katakan. Yang Maha Kuasa siapa? Bapa melakukan Yang Maha kemahakuasaannya Kuasa melalui siapa? firman-Nya. Oh, Iya, berarti yang Maha Bapak Kuasa saya dong. siapa? Bapak kuasa. Ya, Yesus tidak kan? Oke, iya pasti Bapak kuasa tidak melakukan kuasanya tanpa melalui firman-Nya. Oke, sekarang Jadi lucu ya? Saya tantang Lucu. tempatnya. Sementara perkataan jawab dulu Yesus, pertanyaan saya udah perkataan jawab loh Yesus, pertanyaan saya. Yesus Pertanyaanmu udah saya berkata, jawab aku loh." tidak dapat berbuat apa-apa dari dalam diriku sendiri. Itu Maha Kuasa. Betul, masalahnya apa? Itu Maha Kuasa. Sebenarnya itu Maha Kuasa namanya. Lanjut ayatnya. Sebentar, itu Maha Kuasa namanya. La- Jawab dulu, apakah itu yang disebut dengan Maha Kuasa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari dalam diriku, tapi Ya, diriku itu siapa? Ya, ku di situ Yesus. siapa? Ya, Nah, Yesus. Yesus. Masalahnya apa? Yang membuat itu siapa? Bapa di sorga melalui dirinya. Yang membuat siapa? Yang membuat Yang siapa? membuatnya Bapa di sorga, sang Oke, pemilik yang Maha dia. Kuasa siapa? Oke? Sekarang saya tanya, yang Maha Kuasa Maha Bapa apa Kuasa Yesus? itu Bapa di sorga yang menyatakan Sudah, kemakuasaan bukan lewat Yesus. firman-Nya. Oke, Kecuali, ya udah. kecuali, Oke, kecuali saya Anda ikut mau narasimu. Anda membawa bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Baru bisa benar Yesus Maha Kuasa. Bukan. Itu Nah, bidat kalau memang itu. bukan, kalau memang bukan, berarti Saya akan ikut Yesus narasimu. tidak Maha Kuasa. Oke. Selesai. Sekarang saya Sudah. ikut narasimu. Kamu anggap Tuhan saya tidak Maha Kuasa. Padahal Alkitab sudah mencatat dia membangkitkan orang mati. Bapa di sorga membangkitkan orang mati melalui firman Sabar, Bapa di sorga kah Yesus? Oke, ya jelas, ini ya, harus ditentukan oke. dulu, ditetapkan dulu. Terus Nih, bagaimana yang Bapa di sorga membangkitkan itu? Bagaimana Yes. Allah itu membangkitkan orang mati? Kutanya dulu kamu. Melalui apa? Kan melalui siapa? ada perantara. Yesus ini memberikan tanda bahwa dia utusan. Ini demi Caranya anak apa? segini, Dia udah kalian bangkitkan orang mati melalui Bapaknya. Dia udah bertanya, Coba. saya jawab. Sekarang giliran Ya sudah, Anda pertanyaan itu tidak bisa meyakinkan kami bahwa Yesus Maha Kuasa. Selesai. Oke. Jawaban Sekarang Anda saya tidak ikut ada. narasimu. Menurut Islam Yesus manusia toh? Betul? Islam nggak ada Yesus. Oke. Oh, sekarang nggak oke. Sekarang saya tantang nih, empat-empatnya langsung saya tantang loh. Tuhanmu, nabimu, Jibrilmu, sama Al-Quranmu. Buktikan satu orang saja yang dibangkitkan bersama nabimu kekasihnya itu seperti yang Yesus lakukan. Jawab. Baik. Saya jawab ya. Anda membuat barometer tentang peristiwa atau zamannya Yesus kepada zaman yang lain. Sama halnya saya bilang Anda, coba tunjukin bahwa Yesus bisa belah laut. Coba tunjukin Lihatlah bahwa teman-teman. Yesus bisa belah laut. Loh Katanya sama, kita Anda bawakan yang barometer, terperinci Anda bawa lihat. barometer, Nggak bisa sebentar, apa-apa Anda bawa ukurannya barometer Dia nggak bisa Yesus, apa-apa, Bu, kok ukur teman-teman, untuk yang lain. ukurannya Nah, itu. sama Jadi halnya, udah ya, saya Demian. sekarang bertanya, Udah saya buktikan lebih hebat saya Tuhan tanya, saya dari mana Tuhan dia, Yesus Demian. lebih hebat Musa daripada Yesus? Musa bisa belah laut, Yesus bisa nggak? Ayo. Oke. Musa Musa bisa belah mengampuni nggak? dosa, berjalan di atas air bisa nggak? Sabar. Apa sabar? Musa bisa belah lautan, Oke. Yesus bisa nggak? Oke, iya pasti bisa dong. Mana? Bukti. Oke, Bapa di sorga Mana? menyatakan kuasanya. Dengar dulu, Mana? biar saya ajarin kamu. Mana? Melalui Musa, Mana? saat Bapak melakukannya, firman-Nya ikut melakukannya loh teman. Kamu nggak ngerti itu kan? Yesus ikut, tapi inilah bukan bodohnya sebagai manusia, kalian. Yesus. Inilah Yesus bodohnya di situ, kalian. Yang bodoh itu kalian loh. Bukan, kamu menjadikan Gitu Yesus loh. sebagai Tuhan, sementara yang oknum yang kau Iya. jadikan Tuhan tak mau jadi Tuhan dia. Udah Tak saya mau dia. katakan, saya lebih percaya Tuhan yang sudah membuktikan ketuhanannya daripada Tuhan Mana? yang mengaku Tuhan gitu loh. Tuhan yang mana? Tuhan ada 3 kan Tuhanmu? Itu Galatia 3 nomor 13 Balua. Ini loh yang di layar ini loh. Iya. Coba buka dulu perikopnya apa di situ? Kok malah Buka perikopnya. Perikop sama kayak Juma kau balik-balikin ayat untuk menyesatkan orang. Lah, ini Juma pun gitu juga, dibalik-balikin ayatnya. Saya ya, ini kakung genjer kata Balua. Balua ada. Woi, macam diskusi apa kalian nggak masuk akal, apa itu? Makanya simak aja Pak Dangking, jangan kejang-kejang dulu. Sabar dulu. Ini rival abadi ini soalnya ini. Oh iya. Rival abadi ini kita. Saya dibilang bau kentut kebanyakan makan petik, sementara dia masuk angin terus gitu.
Oke. Ya, sabar dulu ya Pak Oke ya. lah ya, lanjutlah rival-rivalitan itu ya. Ya, di sini aja dulu Pak, enggak apa-apa, nanti kemana-mana. Oke. Enggak lah. Mana si Juma? Kok nggak muncul dia? Sabar dulu. Masuk angin, lagi dikorokin. Masuk angin dia. Nanti gua Si ajar Juma juga. dia, aku bilang si Juma itu, Juma kau tuh kaki tangan iblis, bilang langsung terkejut dia. Sok dia. Udah kejang, sabar dulu. Di mute dulu Pak. Sabar, ya. Langsung terdiam si Juma. Tenang. Belanda masih jauh Pak. Ya. Oke Major, Baluap. Gimana? Iya, kalau kau memang bawakan kitab yang benar, coba tunjukkan. Ya perikopnya apa itu? Kau jangan kau ambil dari tulisan orang. Sudah ditampilinnya masih dituduh ngambil tulisan orang. Ini tulisan timmu, ini tulisan bosmu, bos Paulusmu. Ngadi-ngadi aja kau. Bacakan dulu perikopnya di mana, bukan dulu bibelnya. Nggak mau. Kan datamu, kalau kau bisa bertanggung jawab dengan datamu itu loh. Nggak mau. Memang di sini tertulis terkutuklah Yesus. Gimana itu? Ya berarti kau anggap kau framing. Bodoh amat. Perikopnya orang-orang yang terkutuk. Anggap kau framing. Jadi dibuang aja ini. Ini nggak bener ini. Iya, di mana? Tunjukkan dulu perikopnya apa di atas. Ketutupan itu sama itu oten anak pagan. Itu udah berapa kau buka itu? Carilah sendiri Major, makanya kau jangan malas-malas baca Bible. Gimana? Kau tahu perikopnya di mana? Biar kita ini, kau bakal ambil dari. Aduh, kejang-kejang oten di bawah Bandi. Terkutuklah Yesus. Coba saya mau lihat juga di tempatku ya, di bibelku mungkin ini jangan sampai beda dia, enggak terkutuk Yesus. Coba aku tengok ya. Iya. Sabar dulu aku tengok. Iya. Jangan sampai beda, tidak terkutuk Yesus di sini. Coba aku lihat. Karena itu aku mau meyakinkan. Longor, bukan bibel itu longor. Oh sama Kang Dito, terkutuklah Yesus. Alamak jangan mati kita. Baluap. Baluap. Sama, itu sama isinya. Cordoba Dompala. Dompala Cordoba. Makanya baca perikopnya, itu perkataan siapa? Nggak ada perikop, nggak ada. Original test nggak ada perikop, diam kau. Ya kalau orang gila ngomong ya wajar lah orang gila yang ngomong. Di mana katakan? Di mana? Paulus ini tulisan Paulus. Kau cari dulu perjanjian baru. Paulus punya ini. Buka perikopnya. Nih, ku kasih tahu satu lagi nih, biar Buka kejang-kejang. bibelnya itu kalau kau mau belajar pintar, buka bibelnya langsung. Jangan kau framing. Nih, Pandi, coba kita baca bareng-bareng Pandi. Oke, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu keoonan. Major. Baluap Ya orang bodoh. baca dari mana? Mulai dari perikop pertama baca dulu biar kita tahu apa maknanya. Aku nggak cari makna. Seangin. Marah dia marah. Ya kamu aja tuh nggak bisa kita jawab. Ada aja. Ini tentang penyalipan di luar. Data aku nggak bisa kau tanggung jawabkan. Gimana kau nggak benar? Ya ada, tinggal kau tuntut aja, nanti ku kasih tahu di pengadilan. Nah ini beneran Major, aku tuh orang yang nggak pernah bohong. Ini ada di tulisan Paulus semua. Iya baca perikopnya apa gitu. Nggak mau. Parisi pun ya dikatakan dia gila. Orang Parisi mengatakan. Aku mau baca ini aja. Dan nggak ketakut dia. Takut datanya mau dibantahkan. Tuhan, itu loh. Pandi mau bukain Pandi di Bible-nya Pandi. Ini aku mau bukain lagi nih, tetapi jika ini lain lagi nih Kang Dito. Aku tadi baca-baca, ternyata Paulus ini suka bohong. Jangan lari kau Baluap, jangan lari. Tadi. Aku baca-baca ternyata si Paul ini, Jangan lari yang tadi. Paul Bota ini suka bohong. Tetapi jika kebenaran
Tuhan oleh dustaku semakin melimpah, kata Paulus. Bohong kali. Suka kali dusta-dusta orang ini. Nah ini udah kutunjukin dusta-dustanya. Ada lagi yang dia mengakui cerdik itu sama licik sama nipu itu. Ada itu. Agak aja baca konteksnya di atas. Baca. Berpintar jangan ada satu ayat. Enggak mau. Enggak ada konteks di original teks. Ya ada kok. Dua Korintus 12 nomor 16 Pandi. Oke. Aduh, sudah selesai ini Majorin. Habis ini dia mencet minum. Nggak ada data mana yang bisa menjawabkan. Ya, itu perkataan siapa? Paulus. Di mana berkata seperti itu? Ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Kamu katakan itu tambahan. Kamu katakan dalam coba Major yang baca. Kamu katakan baca. Mana? 2 Korintus berapa? Ini kau baca, tengok di layar. Kau pun pakai kacamata. Di layar aja. Enggak, data klien sama kayak Juma. Ayatnya diputar balik saya ini penipu klien. Kau baca aja lah. Kualitas klien, ketahuan kualitas klien. Kurang baca Bibel kau kayak gini lah jadinya, makan plastik terus kau. Masa kita orang diputar-putar supaya cocok-cocokin dengan seleranya dia? Kau bacalah. Janganlah kamu. Ya sudahlah. Bunuhlah dia. Aduh, balua. Di mana kau mau ngajarin orang ini? Lain kali jangan nampilin kuping yang dibuat profile. Ya. Nampilin otak. Dengar kamu. Kau tampilkan otak. Aduh, kuping pun banyak rambutnya di fotonya itu. Aduh. Udahlah, ini di Paulus tulisannya, Major. Di mana dia berkata seperti itu? Yang mana ini? Mau yang ini atau mau yang terkutuk tadi? Terserah, mau baca dulu, Pak. Data mau jelaskan dulu. Perikopnya apa? Terkutuk lagi. Ini aku cuma ngambil gambarnya, nggak mau lagi aku. Gambar apa? Makanya belajar itu jangan kayak gitu, makanya kau masuk angin, sempakmu jangan kekecilan, baluap saya kau pakai kayak gini jadinya. Harusnya sempakmu XXL tapi kau pakai S ya, kayaknya gelisah kau pakainya. Ya, baluap mentang-mentang punya soundcard. Jadi lucu, memang gak ada klien diskusi, nggak ada yang berbobot, betul. Cuma banyak framing aja, gak ada yang bisa bertanggung jawab. Datanya pun gak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kau dengar dulu. Tadi yang Yesus terkutuklah Yesus. 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Udah pasang profil kuping, gak denger lagi, udahlah periksa ke THT kau. Dipikirnya kita nipu-nipu, nggak ada orang Islam itu bawa data, bre. Terdiam kau. Masa sih ya udah kau bacakan. Kau baca lah. Sejak kapan kau kenal? Apa kau was di situ? Hah? Yang apa mau kau was? Yang terkutuk tadi kan Yesus di situ. Sini, bacakan kau ya. Duduk manis. Ya, perikopnya di ujian kehadiran kudus. Dengarkan. Kalau udah kurang sehat ya diam manis. Kalau nggak berobat itu loh. Nomor 3. Jangan sekali. Kau baca nomor berapa? Dengarkan. Ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu nomor berapa baca yang lain. Dengarkan dulu ya. Kebenarannya, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Ini perkataan longor dan
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Terus? Pakai akalnya, pakai, bukan aduh. Jadi yang terkutuk. Ulangi. Karena itu, dengarkan. Karena itu, aku mau meyakinkan, dengarkan. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Teos. Ya, tidak ada yang bisa berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sampai gitu. Jadi siapa yang terkutuk itu? Ini perkataan orang. Orang yang nulis orang apa Paulus? Kau pun masih bela pula. Baca. Makanya kau udah ngadapin aku sampai picik gitu sebelah matanya. Dengarkan dulu. 1 Korintus 12. Aku baca mulai dari 1 ya. Biar paham itu. Dengarkan. Dengarkan dulu. Dengarkan. Aku lagi telanjang aku. Jangan usah dulu. Jangan ganggu dulu. Aku lagi bahagia aku. Emang kau begitu memangnya? Dengarkan. Dengarkan dulu. Dengarkan. Biar nih. Korintus 1 Korintus ayat 12 ya. Ujian, ini perikopnya, ujian kehadiran Roh Kudus ya. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran ya. Keduanya, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, ini orang-orang sesat yang belum mengenal Tuhan ini, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Makan Kang Dito. Enggak usah dingin, biarin aja dia ngomong sendiri, biarin. Enggak ada. Dia lagi ngomong kan. Baluap. Baluap. Dia lagi ngomong itu, dia tidak sadar. Jadi nanti kita mutasi dia, Kang Dito. Dia kan kerjanya ini di perusahaan. Nanti kita mutasi ke neraka saja dia. Baluap. Makanya aku pakai baju biar nampak mukamu. Nah, di situ perikopnya itu yang pula orang yang tidak mengenal Allah lah yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Pahami? Itu sudah baca datanya. Oke, lanjut. Data yang tadi mana lagi? Satu pertanyaan lagi ya, saya bertanya ya. Jadi yang percaya penyaliban Yesus di luar orang Yahudi bodoh nggak? Hah? Di mana lagi datamu? Bukan, di mana? Datamu di mana itu? Untuk orang bukan Yahudi, bukan dari golongan Yahudi, suatu itu adalah suatu kebodohan. Di mana datamu? Kau pun sudah baca tadi? Di mana? Nggak ada di situ, belum ada sampai ke situ tadi. Bawa. Itu. Nih, kau tengok. Oke, kasih baca. Di mana? Itu? 1 Korintus berapa itu? Kau bacalah dulu. Iya, kita merujuk pada kitab yang benar, bukan hasil ini. Apa? Mana? Di Korintus di mana? Itu kau baca saja. Tadi udah dibocorin. Jangan kau pakai L tambahan kayak gini. Aku nggak mau kalau diskusi pakai L tambahan. Mana? Dasar baluap. Bisa aja caranya licik. Tadi yang pertama tadi yang kau baca benar atau ada tambahan? Ya kau menambahin, kau bilang Yesus terkutuk. Padahal orang-orang yang tidak mengenal Allah yang menyebut Yesus terkutuk. Tulisannya ada terkutuklah Yesus enggak? Yang mengatakan siapa? Orang yang tidak mengenal Allah. Yang kutanya ada tulisannya terkutuklah Yesus enggak? Bacakan kau ayat 2-nya kembali.
kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Kena report lo Rumu kalau sirkular argumentum ini. Macet dia. Masa dituduhnya saya nambah-nambahin. Padahal udah dibaca tadinya. Jadi blur, konteksnya blur. Tadi kan dia mengatakan, enggak, Yesus nggak dikutuk, Yesus nggak dikutuk. Tapi begitu dibaca, oh iya ternyata ada tulisannya terkutuklah Yesus, kan gitu kan. Kok kau turunin, siapa yang nurunin kamu, pelanggaran kau. Pelanggaran kau bro. Lain kali kau pakai baju. Kau tadi bilang nggak pakai baju, pelanggaran itu. Mana tadi si Dom? Alasan apa? Kau coba tengok akunmu kena pelanggaran itu. Pelanggaran pornografi, nggak pakai baju. Tadi siapa namanya yang naik itu? Melvin. Silakan naik terus. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Pelanggaran kau. Jadi tadi katanya ya, dikiranya kita pakai data lain, bukan mebel. Udah dikasih tunjuk 1 Korintus 12 nomor 3. Yang dibacanya nomor, entahlah nomor mana yang dibaca. Udah sirkular argumentum, itu udah nanti bikin rungkat. Memang pandai dia kasih kayak gitu ya. Beda pula dia. Kata orang tua yang nyesel gue lahirin kayak lu gitu, kayak dia lah. Emang saya minta dilahirkan, akhirnya ribut sama emaknya gitu dia. Kalian nggak tahu masalahnya sih nih anak. Gue yang paling tahu. Soalnya kemarin RT-nya laporan ke gue. Gitu. Ini anak paling durhaka lawan orang tua. Sorry, selamat malam bro. Tuh kan? Malam bro. Iya sorry mengganggu, sorry tadi saya kira sebelumnya. Iya tadi ngobrol sama orang tuamu kan, makanya ibu jangan dilawan. Bukan, saya nggak pernah ngomong dengan orang tua. Barusan aku ngomong sama orang tuamu. Sekarang lagi ngomong dengan temanku ini yang masuk di desa-desa di mana ada orang yang datang kepada Kristus gitu loh. Ya udah. Sekarang tuang kamu ada berapa, Blin? Kamu bertanya Tuhan ada berapa? Emang seperti pagan Quraisy yang tuannya 360 berhala? Ya jawab aja, Tuhanmu 1, 2, atau 3. Akan benar kan? Ini bukan pagan Quraisy. Kalau kamu bertanya demikian, ini bukan pagan. Ya lumayan lah. Kalau begitu saya nggak bertanya, saya ngomong aja. Sehingga itu dijadikan satu. Itu bukan. Ya kan saya bilang ini Quraisy kan jelas. 360. Niatnya ibunya itu tadinya nggak mau ngeluarin dia, dilahirkan. Tapi dia berojol juga ya, akhirnya hidup kayak begini. Bentuknya manusia. Tapi waktu pembagian otak dia nggak dapat. Terpaksa ibunya beli otak nyemot, ya dimasukkan ke dalam kepalanya gitu. Emang Tuhan ada bagian otak gitu? Tuh kan, tanya balik kan. Lo justru karena itu, justru karena nenek kipak lah kali apa yang kamu tanyakan itu lebih bagus. Gimana belajar nih? Hadapi dulu orang pertanyaanmu itu yang cacat gitu loh. Memang Tuhan kayak gitu kok. Ini pasiennya si Blender ini mah. Enggak kasih saya. Si Blender ini kalau si Blender ini namanya blind spot. Ya, buta dia ini. Sekarang begini, Anda meyakini Yesus itu Tuhan kan? Si Blender ini murid aku, dia sudah banyak belajar. Ya udah, murid udah nggak ada murid udah. Anda meyakini Yesus itu Tuhan kan? Ini orang gila, nggak bisa diajak begitu, kasih Blender aja. Murid, kau bilang murid. Nah, coba kau tes aku, coba bertanya kau, silakan. Blender. Tanya sama aku, coba. Ya. Apa itu Blender? Tanya aja lah, apa yang mau tanya tentang Islam. Gak ngerti pertanyaan. Gak perlu, itu bukan pertanyaan pintar. Sini saya jawab, Blender itu alat bantu waktu ibumu melahirkan kamu. Astaga, perlu dibantu, astaga. Kan dijawab kalau nanya kan. Blender itu artinya waktu ibumu melahirkan kamu. Bro Blender setuju dengan jawaban itu? Setuju. Apa yang buat Blender setuju dengan jawaban itu? Setuju, memang kenyataannya.
Apa yang bukan tentang setelah melihat tingkah kau seperti ini, setelah melihat tingkahmu seperti ini, makanya aku setuju. Lo alasan kamu apa yang membuat kamu setuju dengan alasan itu? Kok bisa? Karena tingkahmu seperti ini. Oh, nggak bisa kamu menjadikan tingkah aku itu sebagai alasan untuk kamu menerima jawaban itu, nggak bisa. Lah, iya, apakah kau sudah dapatkan kebenaran? Sudah. Kan tidak kan? Sudah. Hah? Udah dapat kebenaran? Kan tidak? Hah? Loh, kebenaran itu pertama adalah tentang ketuhanan. Sudah benarkah kau mendapatkan Tuhan yang benar? Astaga, makanya itu sempit sekali pemikiranmu itu. Loh, tidak. Makanya tadi kebenarannya kita buktikan. Apakah kau memang sudah mendapatkan Tuhan yang benar? Kebenaran itu berbicara secara umum, baik itu secara data maupun secara logika. Ya udah, kita buktikan. Siapa Tuhanmu? Secara ayo kita buktikan langsung, ayo kita buktikan secara kau tadi malam murid, siapa Tuhanmu? Secara data. Iya, secara data semua. Ayo kita buktikan secara data. Ayo, Tuhanmu siapa? Lalu secara logika juga, secara logika. Iya, logika dan data kita ikutin, ayo. Sekarang logikanya gini. Kamu buktikan kebenaran itu, ada contohnya logikanya gini. Apakah Tuhan itu wujud? Kau sekarang bertanya tentang siapa? Tuhan, oke, kita buktikan kepenguasaan Tuhanmu dengan Tuhan kita. Pembuktian Tuhan itu, pembuktian kebenaran itu. Oke. Ada dua, data dan logika. Oke. Nah, secara logika saya bertanya kepada kamu, Tuhan itu wujud atau tidak? Oke. Bagaimana kalau berwujud dikatakan Tuhan kayak kalian gitulah? Saya nggak bilang berwujud, saya tanya wujud atau tidak, saya nggak bilang. Apanya wujud? Apanya yang wujud? Ini pertanyaan kecil aja, justru kau apanya yang wujud? Wujud apanya nih sekarang? Pertanyaan kecil. Jangan kau samakan Tuhan kau dengan Tuhan kami. Aku bertanya apakah Tuhan itu wujud, malah kau tanya berwujud. Malah kau jawab wujud berwujud. siapa? Kan ini kocak. Wujud gitu loh. Bukan, ini sekarang wujud siapa? Saya jelaskan kepada kamu. Ini murid aku nih. Wujud itu. Nggak perlu kau jelaskan. Nggak perlu kau jelaskan. Jangan nggak perlu kau jelaskan. Jangan kau menyimpulkan. Tuhan kami laisa kamislihi. Tuhan kami esa. Sebentar. Kau jelaskan. Jangan kau yang menyimpulkan. Woi. Jangan kau. Nggak pantas kau menyimpulkan tentang Tuhan kami. Nggak pantas. Biar aku yang menjelaskan tentang Tuhanku. Supaya kamu mengerti apa itu wujud. Tuhanku namanya Allah. Laisa kamisli, tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dari hakikat maupun nama. Udah, tidak ada yang serupa. Tuhan kami esa, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Oke, nah kalau membuktikan Tuhan kami dan kekuasaannya ada saat ini, ketika Allah mengatakan di surat Toha 14, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Dia memerintahkan, dengar, diam dulu kau. Dia memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat, oke? Dan yang bisa kalian lihat sampai saat ini kekuasaan Allah kami adalah waktu dan ketentuan sholat kami ditentukan dari langit dan bumi, kan ya? Waktu ketentuan dari subuh sampai dengan isya, waktu sholat kami bergiliran seluruh dunia tiada henti, seluruh dunia bergiliran, tidak ada tabrakan. Coba kau buktikan, ya, kau buktikan satu orang saja yang bisa mengatur jadwal sholat kami berdasarkan langit dan bumi. Belum ada. Ini yang bisa kau lihat sampai sekarang kekuasaan Allah kami, karena dialah pemilik langit dan bumi. Salah satu kemarin waktu perayaan Idul Fitri, Menteri Agama mengumumkan untuk menentukan waktu Idul Fitri itu berdasarkan dari hilal, langit dan bumi. Paham ya? Langit dan bumi menentukannya, bukan sembarang kayak kalian. Itulah bukti kekuasaan Allah kami. Dialah pemilik langit dan bumi. Paham kau? Sekarang tunjukkan di mana Yesus telah menciptakan langit dan bumi. Silakan. Nah, terima kasih. Tolong jangan di-mute teman-teman ya. Si Blender ini terlalu jauh. Tunjukkan. Giliran kau yang ditanya. Kau jangan jawab. Kalau nggak mau diskusi ya udah, kan nggak usah aja menolak sendiri aja gitu loh. Ya udah, kau jawab aja lah. Kalau memang nggak mau diskusi ya udah menolak sendiri aja. Sekarang giliranmu yang ngomong ditanya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Ya udah, saya turun aja daripada main. Silakan turun. Kembali ke orang yang ngomong. Islam kan gini nggak sih? Saya turun aja. Terima kasih. Semoga sehat. Kalau mau bertanya, hendak kau ludah kudus. Anda udah bertanya, dijawab.
Anda lagi di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Anda lagi yang ngomong. Jawabannya apa? Melingkar-lingkar. Memang orang-orang kayak begini ya. Bang Handi habis makan jengkol ya? Bau ya? Bau pete. Bau minyak rem. Aku baru minum minyak rem. Ya, banyak bukti-bukti kekuasaan Allah kami itu banyak. Tapi memang kalian sulit menolak kebenaran, begitulah. Tanya yang kalian bisa lihat di depan mata kepala kalian sampai saat ini. Kalian lihat aja jadwal sholat Jumat kami. Oh, Jakarta udah mulai, di sini belum. Buka puasa gitu juga, pertama daerah timur. Bergiliran terus berputar. Seluruh dunia nggak ada berhentinya. Begitulah. Ketika Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat pada kami. Itu siapa yang bisa menentukan waktu dan ketentuan tanpa ada tabrakan? Tidak ada yang bisa. Azan terus berkumandang di seluruh langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk lagi azan di daerah lain. Allahu Akbar, Allah. Terus itu. Makanya berkumandang. Itulah bukti kekuasaan Allah kami. Kenapa? Dialah penguasa langit dan bumi. Dialah pemilik langit dan bumi. Sekarang mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Mana? Buktikan kepada kami. Sebenarnya itu kalau Kristen ini punya sedikit akal, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini, dia mestinya bersyukur kepada umat Islam, bersyukur kepada ajaran Islam, karena Indonesia berdiri ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dirahmati oleh Yesus. Jadi Tuhannya Kristen itu yang nama Yesus tidak pernah merahmati negeri ini. Itu intinya. Mana ada kata Yesus di negara kita, baik di dasar negara maupun di pembukaan? Enggak ada. Dan tidak ada satupun negara di dunia ini gitu, ya, undang-undangnya, dasar negaranya itu diadopsi dari Bible. Kebanyakan identik dengan Al-Quran. Tapi mereka ini memang sudah terinfeksi dengan sibilisis. Apapun kebenaran itu ya diingkari, menutupi, ya itu kan memang wajar disebut kafir. Kebenaran Islam, ajaran Islam ya ditutupi oleh mereka dengan kesombongannya. Makhluk apakah yang sombong dan membuat orang sombong? Ya sibilisis. Sibilisis disuruh untuk menghormat kepada Nabi Adam, sibilisis nggak mau. Kata sibilisis, ngapain gue menghormat kepada Nabi Adam? Nabi Adam terbuat dari tanah, aku dari api, tinggiin gua gitu loh. Nah, sombonglah mereka. Beranak cuculah iblis ini di muka bumi ini untuk melawan semua ajaran-ajaran para nabi. Tapi membolak-balikkan ajaran para nabi, terus mengatakan ini ajaran nabi. Inilah namanya sibilisis. Alhamdulillah kami sebagai umat Islam 5 kali sehari kami mengusir dia. Ya, wajib hukumnya 5 kali sehari umat Islam mengusir sibilisis. Kalau mereka enggak berbahagia bersama sibilisis, ya kenyataannya kayak tadi, ngoceh aja kayak burung beo yang habis kakinya patah satu gitu. Jadi sekali lagi ya teman-teman Kristen dimanapun Anda berada, mari kita diskusi baik-baik. Syukuri loh, Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya kita berkepribadian, hidup dengan baik gitu. Jadi negeri ini itu negeri tauhid, negeri bertuhan. Tuhannya negeri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yesus. Ini kalau mau diskusi kebangsaan, ya kita paralelkan dengan kitab suci, ya Bible nggak masuk. Ya, diskusi kebangsaan diparalelkan dengan kitab suci, baik pra kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan, ya semua diadopsi dari Al-Quran. Mana ada dari Bible?
Contoh satu, misalnya dalam waktu Belanda datang menjajah Nusantara, kita pakai data di Bible. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Nah, bagaimana Indonesia merdeka kalau bersahabat dan mengasihi musuh? Bahkan satu gereja dengan musuh, gimana mau merdeka? Malah ditindas kita. Untung ada ajaran Islam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita menghadapi musuh, menginjak hak asasi, menginjak hak-hak kita, merampok harta benda kita, milik kita. Bagaimana cara menghadapinya? Ya pakai strategi dan tidak brutal. Yang melawan saja, yang mengancam saja, yang merusak saja, yang kita basmi. Orang tua, perempuan, anak-anak, kakek dan nenek, dan orang yang sudah menyerah diberikan tempat yang layak dan tidak dirusak rumah ibadah mereka. Bahkan tanaman pun nggak boleh, karena di dalam Al-Quran dijelaskan membunuh satu orang itu yang tidak bersalah sama dengan membunuh semua umat manusia. Berbeda dengan mereka, membunuh orang yang tidak bersalah sekaligus mengutuknya, mereka terbebas dari dosa. Kebalik ini teman-teman, harus sadar semua teman-teman ya. Kebalik. Saya ulang sekali lagi ya, kalau ajaran Islam itu membunuh satu orang, atau saya perhalus, bikin metong satu orang yang tidak bersalah, itu sama dengan bikin metong semua umat manusia. Tapi di sebelah tetangga kita ada orang yang tidak bersalah, dibikin metong, dibikin terkutuk untuk menebus dosa mereka. Ini keadilannya mana gitu loh. Nah, bagaimana mau diadopsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara begini? Nggak bisa. Tapi mereka tetap menghirup udara segar, hidup di republik ini damai, dinaungi oleh ajaran Islam, dengan kita toleran, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi apa yang mereka lakukan? Tetap mereka mengatakan kami korban, kami minoritas, kami selalu diintimidasi. Padahal dia sendiri nggak ngaca. Apa itu? Lihat terjemahan Bible mereka. Siapa pelaku atas kekisruhan selama ini? Ya ada satu lembaga Bible Indonesia itu yang membuat kekisruhan. Dia tidak mau sadar dalam hal menerjemah supaya tidak ada senggol-senggolan lagi gitu. Mereka tetap memakai sampulnya. Aduh, taruh baterai gua 5% tunggu. Oke, mereka masih tetap tidak sadar sampulnya berubah menjadi Alkitab. Tadinya Bible yang dibawa oleh Belanda. Mereka nggak sadar, tetap ngotot. Ngapain sih kalian usilin kami? Bukan ngusilin coy, tapi ingin tuh Anda ngerti gitu loh. Sering kita diskusikan Bible berbeda makna dengan Alkitab, jauh sekali. Bible itu kumpulan buku-buku. Apa buku apa yang dikumpul? Ya buku karangan ini, karangan itu, karangan ini dikumpul jadi satu menjadi Biblos, menjadi Bible atau Open Biblika dan seterusnya itu. Masuk ke republik ini karena mayoritas Islam, dirubah tampilannya mirip-mirip Al-Quran. Nah memang diganti menjadi Alkitab, karena Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Ini kan politik namanya, licik. Supaya apa? Supaya daerah jajahan ini yang mayoritas Islam itu bisa terpengaruh. Kalian umat Islam, masihkah Anda ingin kalau sampulnya diganti Biblos atau Biblos? Asing kan buat kalian? Jangankan kita yang umat Islam, mereka aja asing. Nenek-nenek di kampung, kalau misalnya di daerah Blender itu mungkin saudaranya ada yang memeluk Kristen, kakek-kakek, nenek-nenek
dikasih Bible. Terus isinya sama, sampulnya doang dirubah. Bible sama Alkitab, warnanya sama gitu. Pasti dipilihnya Alkitab, nggak mau pilih Bible. Ditanya, kenapa nggak pilih Bible? Nah, ini gue nggak kenal, padahal inilah aslinya. Kenapa demikian teman-teman? Ya karena mereka ini sudah terbiasa dibohongi oleh Belanda, dilanjutkan oleh satu lembaga Bible Indonesia ini. Licik bang, licik. Kedua isinya, baru pembukaan ya di Yohanes 1, dirubah juga. In harke in hologos, kayak hologos in partonteon, kayak teon in hologos. Ini coba, kalau dikasih aslinya, mana ada orang tertarik. Membacanya susah, menghafalnya susah. Supaya mengelabui diganti terjemahannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini cocoknya dari mana ini terjemahan Belanda? Cocoknya terjemahan ini dari mana Anwarceng? Hai bos-bos LAI, dari mana ini kau ini? Demi keuntungan perutmu, demi dengan anakmu kuliah di luar negeri, demi kau dapat mobil dinas, demi kau dapat tabungan yang gede, kau rubah-rubah artinya, kau bengkokkan, kau membodohi orang banyak yang ada di Indonesia ini. Kenapa kalian nggak mau jujur? Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan teos. Logos itu adalah teos. Kenapa ini LAI nggak mau seperti itu, biar punya ciri khas, punya wajah sendiri gitu. Kenapa? Karena kalau dia jujur, nah ini sekarang saya mau interaktif sama netizen. Kira-kira kalau LAI nih, Lembaga Bible Indonesia ini jujur menerjemah, apakah outputnya atau hasil terjemahan itu laku? A laku, B tidak laku. Silakan dijawab teman-teman, supaya Anda nggak tidur juga. Saya ulang ya, kalau sekiranya Lembaga Bible Indonesia ini menerjemah dengan jujur, apakah hasil terjemahannya itu laku? A laku, B tidak laku. Nggak ada jawab A ya. Aku yang benar itu C, Kristen bubar. Jangan juga sih. Kalau nggak ada dia nggak bagus juga. Ayo teman-teman yang jawab A silakan naik. Yang menjawab A silakan naik. Apa alasanmu mengatakan laku? Nggak ada jawab A ya. Mana mungkin laku? Nggak laku lah, Mikana aja pun mesti pakai atribut hijab, ya kan? Supaya laku. Laku. Kok nggak ada yang jawab A ya, Belender ya? Nggak ada jawab A, kenapa? Otenin Goten. Ayo Oten yang jawab A silakan naik. Kita diskusi baik-baik. Ku ajari kau dengan jujur. Kenapa demikian? Kita lihat ya. Ada beberapa scholar-scholar mereka di luar daripada Lembaga Bible Indonesia, seperti Pendeta Yakub Sulistyo, Aldo, dan banyaklah yang Beni. Ada kurang lebih ada 200 pendeta sih itu yang tidak pro lagi kepada output LBI ini. Mereka menerjemahkan sendiri ya dengan jujur gitu ya. Tidak ada lagi senggol-senggolan istilah Islam. Mereka ganti sampulnya menjadi buku suci. Si Aldo punya ya, atau buku suci atau kitab suci, terserah. Tidak ada lagi Alkitab. Di dalamnya semua nol, zero kata istilah Islam di dalamnya, zero. Kata Allah, kata Nabi, kata Rasul gitu, zero semua. Mereka sudah terbit khusus untuk PB dulu sama Aldo. Laku atau enggak? Enggak laku. Kalau jujur menerjemah itu enggak laku. Gitu. Tapi kalau tidak jujur, harus dipelintir sedikit agar berbau Islam. Pertama, laku.
Yang kedua, ada unsur manipulasi, ada unsur misionarisnya gitu loh. Karena daerah sasarannya mayoritas Islam. Coba pindah ke Bali, diterjemahkan ke Bali, hilang lagi kata Allahnya bro. Pindah ke Bali, dia diterjemahkan bahasa Bali, hilang kata Allahnya. Di sana menjadi Sang Yang Widi. Pindah ke daerahnya Blender, bahasa Batak, hilang lagi kata Allahnya. Menjadi apa? Debata. Jadi tergantung kondisi, atau saya ulang, tergantung situasi dan kondisi dan toleransi. Bunda Rama jangan disingkat, nggak enak didengar gitu loh. Jadi kalau dia di Jepang, nggak ada kata Allah, terpengaruh dengan Shinto. Di Eropa itu tergantung, terpengaruh dengan budaya, bahasanya bahasa Inggris, menjadi God. Menjadi God di sana. Dia terjemahnya King James Version. Nggak ada kata Allah, nggak ada kata Theos, gitu loh. Kenapa di Indonesia mempergunakan kata Allah? Ya karena sembahan umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus dimirip-miripkan dikit. Tapi anehnya, setelah ditelusuri semakin mendalam, ternyata Allah yang dia maksud itu bukan nama coy, bukan generic name, tapi bukan proper name, tapi generic name, maaf. Artinya bukan nama, tapi sebutan atau jabatan. Jadi seperti Presiden Prabowo. Allah ini presiden. Contoh ya, mereka pendeta-pendeta kucuk semua ini udah botak, udah bau tanah, masih nggak mau belajar. Allah kita nih, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya kan belum. Tapi mereka nggak bisa buktikan ya bang ya, nggak bisa. Kan? Nah itu masalahnya. Kenapa nggak ngomong, Tuhan kita, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, clear. Kenapa lu bawa-bawa sembahannya umat Islam, pendeta, botak, bodoh, tohol, kucuk? Maju di sini pendeta. Dari mana kau belajar itu Allah Bapa, Allah Anak? Dari mana itu bahasa? Kagak ada itu. Ditinjau dari segi linguistik, ditinjau dari segi original teks, kritik teks, apapun pendekatannya itu, ini bahasa nggak enak didengar, menyinggung umat Islam, sangat-sangat menyinggung kami. Nama Tuhan yang kami sembah Allah, kau rubah sebutannya menjadi Allah, Allah Bapa. Dari mana dasar hukumnya kau pakai itu? Dibawa kemanapun Anda akan memalukan. Makanya orang-orang yang ngerti itu tidak mau masuk di sini. Bambang Nurseno misalnya, Rita Wahyu misalnya, penggede LAI misalnya, nggak mau diskusi di sini. Tak kulitin semuanya, dikulitin gitu loh dengan satu pertanyaan. Kenapa Theos itu lu terjemahin menjadi Allah, dari mana? Paling jawabannya kan, sebelum Islam ada kan Kristen Arab udah pakai dulu. Kenapa kau menerjemah ke Arab dulu baru balik ke Indonesia? Arab itu di sana tetap alif lam lam ha, di sana tetap nama di sana. Ya inilah mereka teman-teman. Jadi harus kita menghadapi mereka dengan santun, menghadapi mereka dengan edukasi tentunya. Tapi kalau udah kumpulan wong edan badanai ya, wong sedeng badanai ya, kita juga punya rasa toh, tindakan preventif kita ambil gitu. Kalau sudah persuasif nggak mau ya kita ambil tindakan. Jadi umat Islam ini jangan mundur dalam hal kebenaran, karena mereka ini memang cenderung terjemahan yang provokatif. Dia yang berbuat, terus dia bilang dirinya sendiri korban, kalau dia pelaku. Dia yang menciptakan istilah mayoritas dan minoritas. Ya, istilah-istilah ini lahir dari mereka. Dia sendiri mengaku korban. Ayolah. Tapi alhamdulillah kita nggak sia-sia teman-teman, selama ini kita ada di sini.
Apologet Islam Indonesia berdiri hampir 2 tahun lebih ya. Alhamdulillah sudah banyak yang tersadarkan. Pelan-pelan, slow-slow, akhirnya apa yang terjadi? Kembali ke Islam dengan mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Sholat itu kemana kau arahkan? Perintahnya ke Masjidil Haram. Arahnya ke Masjidil Haram. Kan kau menyembah itu kau bilang sholat. Arah penyembahanmu kemana? Iya. Bagaimana cara menyembah Allah? Sudah pun ku jawab, kau baluap. Nggak menarik. Cara menyembah Allah, kau tanya bukan mengarahkan sholatmu. Cara menyembah Allah. Ya kan ibadah sholat. Gini baluap. Ya berarti sholatmu kau arahkan kemana? Oke, Bu Darni, kenapa alasan Bu Darni tidak menganggap Yesus ciptaan? Nggak substansi. Nggak substansi. Kenapa? Karena Major nggak tahu tentang Islam, hanya bertanya. Ya sekarang gini, kau menyembah Allah nggak? Loh iyalah. Oke, caramu menyembah Allah gimana? Kalau aku tanya samamu, kau menyembah siapa? Iya, caramu menyembah Allah gimana? Kau menyembah siapa? Enggak, cara menyembah Allah yang benar itu ya. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, ya. Diam dulu gantian. Menyembah Allah yang benar itu, ya. Satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Dulu dulu Major, gantian dulu. Kalau kau sendiri menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Pertanyaanku kau jawab dulu. Dari tadi udah bertanya kalian. Sudah ku jawabnya yang kau sembah itu apa? Sudah ku jawabnya itu. Kamu menyembah Allah nggak? Udah tadi udah ku jawab iya. Sekarang ku tanya samamu, kau menyembah caranya siapa? menyembah Allah seperti apa? Silakan. Kau menyembah siapa? Ini kenapa sih itu nih? Dari tadi kau bertanya, sekarang pertanyaanku caramu menyembah Allah kemana? Udah ku jawab tadi, nggak mau ngulang. Caranya gimana? Sholat. Sholat, berarti kau arahkan sholatmu. Udah dua pertanyaannya, aku masih belum. Iya, di mana Allah? Kau bisa kau arahkan sholatmu kemana? Allah itu tak terbatas ruang dan waktu. Jadi kau bisa kau arahkan, kau bisa kau arahkan sholatmu. Kalau tidak diperintahkan melalui Al-Quran menghadap ke kiblat Masjidil Haram. Berarti Allah di kiblat. Ya enggak lah, tidak terbatas ruang dan waktu. Wah, apa baluap ini? Sama dulu gantian. Di dalam Quran pun tidak ada dikatakan arahkanlah sholatmu ke kiblat. Arahkanlah sholatmu ke Masjidil Haram, bukan ke kiblat. Ku tanya dulu sesuai dengan yang kau sekarang menyembah siapa? Sama nih pertanyaannya nih. Aku menyembah Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya Yesus Kristus. Dia kan jalan kebenaran menuju kehidupan. Iya, itu lewat. Jadi Tuhanmu yang sudah dikatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Yesus jawab, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kau tidak melakukan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan yang benar, ya tujuannya kan berarti ke Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Iya, tujuannya ke Bapa kan? Iya. Jadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu Bapa atau Yesus? Ya, pencipta itu Allah Bapa sebenarnya, tidak ada yang lain kecuali Allah Bapa pencipta. Kalau Tuhan itu bisa banyak, sejuta pun bisa Tuhan. Botol pun bisa dituhankan. Yesus itu Tuhan apa ciptaan? Ya, Yesus itu Tuhan, itu gelar. Oh, bukan ciptaan. Mulai dia. Aku tahu tujuan. Aku tahu tujuan kemana. Gak ada ciptaan. Gak ada ciptaan. Yesus. Tuh, dibilang Bu Darni tuh Yesus itu bukan ciptaan. Wujud dari Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Oh, Yahweh itu. Mana pula ciptaan percaya orang ini? Yesus itu wujud jadi dari Yahweh itu. Nah, inilah kualitas kalian. Kalau kalian udah buntu ngadapin Kristen, yang ngadu domba lah kalian. Ya betul aja. Ada kutanya Bu Darni itu. Enggak ada kutanya Bu Darni. Jenderal bersatu kita. Yesus itu Tuhan. Jangan mau. Saya tetap mengaku Yesus adalah Tuhan, ya. Ciptaan bukan. Enggak. Jangan bilang ciptaan Jenderal. Bukan. Berarti ya. Major, ciptaan bukan Yesus. Kamu masih bisa gak itu? Kenapa harus lari? Dia bisa jawab dia macam. Kasih penjelasan saya nanti sama orang itu ya. Dia malu. Sekarang panggilkan dulu. Caranya menyembah Allah bagaimana? Kenapa nggak pilih? Cara menyembah sumber itu Allah Bapa itu lewat Yesus Kristus. Yesus bukan ciptaan, Bu Darni. Kasih tahu dulu. Sudah dijelaskan di Yohanes, dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, menyembah Tuhan yang benar itu dan beriman kepada dia udah mulai beriman kepada Yesus Kristus yang diutus. Nggak berani Bu Darni. Jadi Bu Darni,
Berani. Itu apa itu Bang Dito? media apa yang dia pakai untuk merumuskan Allah yang tidak kelihatan? Silakan. Dia ini nggak akan mengaku Yesus itu manusia yang dua natur. Dia mengaku Yesus itu ciptaan katanya. Ya nggak tahu, tanya Bang Jenderal.